Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya man. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Lulusan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang insyaallah mubarakah ini bisa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran nanti. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadirannya. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak, satu orang izin sakit. Siapa? Nadila Pak. Siti Novitasari. Oh maaf Pak, Siti Novitasari. Oh iya, baik. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang belum bisa hadir pada hari ini bisa segera cepat bertemu dengan kita kembali ya. Amin. Oke, baik. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Benar sekali, toharoh. Baik, sebelumnya ada yang pernah mendengar kata toharoh? Jadi, apa itu toharoh? Toharoh adalah suatu kata yang diambil dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Nah, toharoh ini dapat dilakukan dengan cara kita membersihkan diri kita dari apa? Dari kotoran, hadas, najis maupun lain sebagainya. Nah, kenapa toharoh ini harus kita lakukan? Karena ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya, alangkah baiknya jika kita berada dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci, dan tidak terkena hadas maupun najis sekecil apapun. Oke, selanjutnya. Baik, jenis-jenis toharoh. Toharoh terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah toharoh batiniyah dan juga toharoh lahiriah. Ada yang pernah mendengar kedua kata tersebut? Oke. Jadi toharoh batiniyah ini adalah toharoh yang dilakukan secara spiritual atau secara religius kita dalam diri kita sendiri. Nah, toharoh batiniyah ini adalah mensucikan diri kita dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kenapa kita harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati? Karena apabila hati kita memiliki hati yang kotor, itu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan aktivitas kita. Contohnya apa? Contoh jika kita memiliki hati yang iri dengki, hati yang tidak senang dan perilaku-perilaku tercela lainnya, itu akan membuat aktivitas kita itu terganggu. Maka dari itu kita harus membersihkannya dengan cara toharoh batiniyah ini. Toharoh batiniyah dilakukan dengan cara seperti apa? Yaitu kita memohon ampun dan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dilakukan dengan cara menanamkan sikap-sikap yang jujur, perilaku-perilaku yang mulia, dan juga mengikhlaskan hati kita terhadap apapun yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah toharoh lahiriah. Nah, toharoh lahiriah ini adalah kegiatan toharoh yang kita lakukan dalam secara fisik. Secara fisik yang dimana kita membersihkan tubuh kita bagian luar, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, toharoh lahiriah ini dilakukan dengan cara contoh. Yang pertama itu ada berwudu, yang kedua ada bertayamum, dan yang ketiga melaksanakan mandi wajib dan lain sebagainya. Nah, toharoh lahiriah ini membersihkan tubuh kita dari hadas maupun dari najis. Contohnya, kita melaksanakan istinja setelah buang air besar atau buang air kecil, itu bisa membersihkan diri kita dari najis. Kemudian dapat kita lakukan dengan berwudu untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil, melaksanakan mandi wajib untuk membersihkan diri kita dari hadas besar, dan juga melaksanakan tayamum apabila kita hendak berwudu namun tidak ada air dan syarat-syarat lainnya terpenuhi, maka kita dapat melaksanakan yang namanya tayamum. Paham sampai sini anak-anak? Paham.
setelah Bapak persiapkan, Bapak ingin meminta anak-anak untuk memfokuskan perhatian semuanya ke depan dan berpikir terhadap gambar-gambar yang telah Bapak sediakan. Kemudian Bapak akan menunjuk salah seorang peserta didik untuk menjelaskan kembali apa yang dimaksudkan dalam gambar tersebut. Bapak berikan waktu mulai dari sekarang selama 5 menit. Dipersilakan. Bagaimana? Bisa? Bisa. Sudah bisa didapatkan apa yang dipikirkan? Bisa, Pak. Oke, baik. Semuanya siap untuk Bapak tunjuk? Siap. Masya Allah. Oke, jadi Bapak akan memilih salah seorang peserta didik. Silahkan Fikri untuk menjelaskan apa yang telah Anda pikirkan. Baik, yang pertama itu ada gambar orang yang sedang berwudu, di mana berwudu itu dia dilakukan sebelum menunaikan ibadah sholat. Kemudian yang kedua itu ada gambar orang yang sedang bertayamum, yang di mana bertayamum ini dia dilakukan ketika tidak ada air untuk berwudu. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar orang yang sedang melaksanakan mandi wajib atau mandi besar, yang di mana itu dilakukan ketika seseorang itu terkena hadas besar. Masya Allah. Kita beri aplaus untuk Fikri. Benar yang dikatakan Fikri tersebut, bahwa yang pertama ini adalah gambar orang yang sedang melakukan wudhu, yang dimana sudah Bapak jelaskan tadi bahwa wudhu dapat membersihkan kita dari hadas yang kecil. Begitupun tayamum dapat membersihkan kita dari hadas yang kecil, namun itu sebagai alternatif pengganti dari wudhu apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi untuk melakukan tayamum. Kemudian yang gambar yang ketiga adalah mandi wajib. Apabila diri kita yang kotor terkena hadas besar, contoh di masa kita balik, di mana pada saat itu kita mengalami yang namanya hadas besar. Nah, itu diwajibkan kepada kami, kepada kita semua sebagai umat muslim untuk melaksanakan mandi wajib. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk membersihkan diri kita dari hadas besar agar sah dan diterimanya sholat-sholat yang akan kita lakukan nanti. Selanjutnya. Nah, pertanyaan yang akan Bapak sediakan ini akan Bapak tanyakan kepada peserta didik, dan siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah di akhir nanti. Nah, kenapa kita harus bertoharoh? Ada yang bisa menjawab? Dipersilakan untuk mengangkat tangan. Oke, silakan. Kenapa kita harus bertoharoh? Karena Islam mengajarkan toharoh itu salah satu bagian dari proses pembersihan diri. Karena toharoh merupakan salah satu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dalam keadaan diri kita itu bersih atau dalam keadaan suci, maka kita lebih berhati-hati dalam bertindak atau menyentuh sesuatu. Masya Allah, berikan aplaus. Kemudian ada lagi yang ingin menjawab? Silahkan. Oh, sudah tidak ingin dijawab lagi? Silahkan jika ingin dikatakan, walaupun jawabannya sama tidak apa-apa. Yang penting kita memberanikan diri kita untuk berbicara di depan. Silahkan. Mungkin kalau dari saya sama seperti sebelumnya, karena Islam itu sangat menganjurkan setiap orang itu dalam bersih atau mencintai hal-hal yang bersih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk teman-teman. Nah, sama seperti dengan yang pertama telah Bapak jelaskan, kenapa kita harus bertoharoh? Karena toharoh ini adalah mensucikan dan membersihkan diri kita. Bayangkan saja jika kita ingin pergi ke sekolah atau ke tempat kerja. Apabila kita dalam keadaan kotor, kita tidak mandi, kita bau, maka di sekitaran kita itu akan merasa tidak nyaman. Sekalipun diri kita sendiri akan merasa, wah, saya kurang nyaman hari ini karena saya belum mandi. Jadi saya harus mandi terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Namun apabila kita telah bersih, kita telah mandi, kita telah suci, bisa menjaga wudhu kita, maka perjalanan kita dan aktivitas-aktivitas kita setiap harinya itu akan terasa lebih nyaman dan juga aman. Dan juga orang-orang di sekitar kita akan merasakan keamanan dan kenyamanan apabila kita bersih. Oke, baik. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini.
apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan juga terdapat beberapa kata yang mungkin tidak pernah didengar sebelumnya. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk Bapak dan juga untuk teman-teman, untuk anak-anak sekalian. Dan semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa kita terapkan di waktu-waktu berikutnya dan juga bisa kita amalkan untuk keseharian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya.